terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Salam, para jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat hari ini, saya ingin ajak saudara-saudara untuk kita belajar kepada sebuah sejarah Israel yang sangat penting, di mana seorang raja dapat melewati krisisnya pada saat Israel ada di sebuah titik paling bawah dalam kehidupan mereka. Raja itu bernama Raja Hizkia, keturunan yang ke-7 daripada Raja Salomo. Dia memerintah di Israel Selatan yang beribu kota di Yerusalem, satu suku Yehuda dan sedikit Binyamin. Dan disitulah suku ini boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan baik. Ya, Yerusalem jadi ibu kota, bait Allah di sana. Namun masih banyak penyembahan-penyembahan kepada allah-allah lain yang tidak dihancurkan sebelum Hizkia. Tapi pada saat Hizkia naik menjadi raja, seluruh penyembahan-penyembahan berhala yang bukan Allah Yahweh, yang bukan Allah Israel, yang bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang hadir yang disebut dengan Yahweh Elohim, kita terjemahkan dengan istilah Tuhan Allah. Mereka tidak menyembah itu, mereka menghancurkan semuanya. Hari ini saya ingin ajak saudara-saudara untuk kita belajar satu hal yang sangat penting di dalam sejarah Israel, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 mulai ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayatnya yang kedua. Saya ingin membacakan untuk saudara-saudara. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia mulai memerintah. Ia memerintah selama 29 tahun di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, putri Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sebagaimana Daud leluhurnya telah melakukannya. Ia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan dan meremukkan tugu-tugu berhala.
menumbangkan asera-asera dan menghancurkan ular tembaga yang telah dibuat oleh Musa, karena sampai masa itu bangsa Israel masih membakar dupa dan mereka menyebutnya Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan mengikutinya. Tidak ada seorang pun yang sepertinya di antara semua raja Yehuda maupun para pendahulunya. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-jalannya, dan berpegang pada perintah yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa. Maka Tuhan menyertainya kemanapun ia pergi. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan perbatasannya, dari menara-menara penjagaan sampai ke kota-kota yang berkubu. Hari ini saya ingin kita semuanya belajar menyelesaikan dan melewati krisis COVID-19 yang tidak mudah hari ini. Ini tidak hanya kita berperang melawan virus, namun akibat dari virus itu lockdown ada di banyak negara, ada PSBB di begitu banyak kota di Indonesia, ya lebih dari 34 provinsi dan lebih dari 350 kota-kota di Indonesia hari ini sedang mencekam. Angka kejahatan begitu naik. Mungkin kita tidak terlalu takut dengan yang COVID-19 itu, namun dampak sosialnya lebih menakutkan. Adanya kelaparan sehingga orang sampai mati, adanya jutaan orang di PHK. Rasanya kita mau cepat-cepat keluar daripada zaman yang tidak mudah hari ini. Generasi yang kita hadapi hari ini, semuanya merasa tidak berdaya. Teknologi yang canggih, para ilmuwan, pemerintah, birokrat, semuanya kalang kabut. Rakyat bingung karena mungkin mereka tidak mengerti penjelasan yang begitu baik mengenai musuh yang sesungguhnya dan bagaimana melawan yang sesungguhnya. Sehingga mereka mengabaikan setiap anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita mau belajar pada saat hari ini bagaimana kita dapat melewati krisis. Secara rohani pasti Tuhan punya rencana yang sangat besar di balik krisis. Dan setiap sejarah apapun, baik sejarah Israel, sejarah negara-negara juga termasuk Indonesia, baik dalam sejarah gereja, kalau Tuhan izinkan krisis demi krisis melanda, Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik itu. Dan pada saat krisis, orang harus mulai mengoreksi diri. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Hizkia pada saat dia menghadapi krisis yang besar di negaranya. Yang pertama adalah dikatakan di ayat yang ke-5 tadi. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan mengikutinya, tidak seorang pun yang sepertinya di antara semua raja Yehuda maupun para pendahulunya. Kata-kata ini sangat penting sekali dalam sejarah. Dikatakan bahwa raja ini merupakan raja yang luar biasa, yang menjadi raja yang satu tingkat kehidupan rohani dengan Raja Daud yang berkenan di hati Allah. Dia seorang yang mengikuti Tuhan, hidup benar, dan dia mendasarkan hidupnya dengan sebuah kata penting, yaitu ia percaya kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Pasti ini bukan percaya yang kita miliki hari-hari ini. Hanya dengan mulut saya percaya Yesus, tapi di hati ya siapa tahu. Apalagi dengan percaya dalam arti perbuatan. Karena percaya punya 3 sisi penting di dalam Alkitab. Percaya berarti mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, dan terjadi sebuah transformasi atau perubahan behavior atau perubahan tingkah laku di dalam perbuatan. Banyak orang mengatakan saya Kristen, saya percaya, saya memuji Tuhan, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan imannya. Kelakuannya tidak sesuai dengan perbuatan mulut, dengan perkataan mulutnya. Ini sangat berbahaya. Tetapi Hizkia mengatakan dia percaya kepada Tuhan Allahnya seperti kakek atau bapa leluhurnya Raja Daud, saudara-saudara.
Raja-raja sebelumnya, raja-raja Yehuda, sebagian besar mereka percaya kepada Tuhan, hanya tidak setingkat dengan Raja Daud. Memang hidup mereka benar, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menghancurkan berhala, membuang semuanya. Mereka tidak melakukan itu. Dia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Kata percaya dilakukan dengan cara apa? Dia hanya membuat satu penyembahan di Israel. Tidak ada penyembahan dan kurban lain di luar Yerusalem. Tidak ada penyembahan di bawah pohon, diam-diam. Tidak ada menyembah Aserah, dewa yang dibuat dari kayu. Tidak ada penyembahan kepada Baal, kepada Mammon, atau kepada dewa-dewa yang lain. Hizkia menyeragamkan karena dia percaya seluruh rakyatnya suruh seperti dia. Hanya menyembah satu Allah, yaitu Allah Yahweh, Allah Elohim itu. Yang luar biasa itu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang disembah oleh nenek moyang Israel, yang disembah oleh nenek moyangnya Hizkia yang bernama Raja Daud, yang menjadi sebuah patron, sebuah pola, sebuah contoh, sebuah teladan. Seluruh raja-raja di bawahnya semua dikasih komentar, dia seperti Daud nenek moyangnya, dia tidak seperti Daud nenek moyang, saudara. Sementara di belahan lain, bangsa Israel terpecah menjadi dua karena dosa Salomo yang membiarkan menyembah berhala istri-istrinya. Saudara, dia lebih takut kepada cintanya ditinggal istrinya daripada dia takut ditinggal Allahnya. Itu Raja Salomo. Sehingga dia terjebak kepada suatu kenikmatan hedonisme yang luar biasa. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Kerajaan terpecah menjadi dua. Dan yang 11 suku dipimpin oleh seorang Raja Yerobeam, dan Yerobeam membuat penyembahan 2 lembu emas, dan mereka menyembah berhala terus sampai ke 2 Raja-Raja 17. 2 Raja-Raja 16 dan 17 berbicara mengenai kejatuhan Israel. Israel yang beribu kota di Samaria, 11 suku di luar Yerusalem, mereka dikepung oleh Asyur. Mereka 3 tahun diratakan kota Samaria, penduduknya dibuang ke Asyur. Dalam sejarah Alkitab sampai hari ini, orang Israel belum pernah kembali dari Asyur. Mereka tersebar di Mediterania, mereka tersebar di Soviet, mereka tersebar di dalam Iran sana. Asyur itu sekarang namanya Iran. Mereka menjadi budak-budak, mereka menjadi rakyat yang sangat menderita. Karena dosa mereka di pasal 17 diuraikan begitu panjang dalam 2 Raja-Raja. Apa sebabnya orang Israel dibuang dan tidak kembali di Asyur? Karena mereka menyakiti hati Allah. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka meninggalkan perjanjian dengan Allah. Dan mereka menghadapi krisis tanpa batas bagi Israel dalam sejarah Israel. Tetapi Hizkia dikepung yang sama oleh Raja Asyur. Hizkia dikepung, saudara. 3 bulan rakyatnya sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, terjadi kelaparan yang luar biasa. Dan juru minuman agung berkata kepada Hizkia untuk menyerah, untuk tidak membawa orang Israel tetap menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Karena untuk apa menyembah Tuhan kalau tidak bisa menolong kamu dan kamu dikalahkan? Tidak ada Allah yang bisa melepaskan dirinya dari kepungan orang Asyur hari-hari ini. Pada saat itulah iman seseorang diuji. Pada saat krisis itulah percaya seseorang diuji. Dia harus lari kepada siapa? Ke Mesir? Atau ke raja-raja yang lain? Dan semua hari itu sudah dikalahkan oleh Asyur. Dia nggak bisa lari kemana-mana. Saudara, tapi Hizkia berkata, kamu diam saja, ya. Dan mari kita doa puasa. Hizkia merobek jubahnya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Seluruh kerajaannya disuruh meratap kepada Allah. Dia berkata, siapa tahu Tuhan masih punya belas kasihan terhadap Yerusalem. Dan tanyakan itu kepada orang yang bernama Nabi Yesaya. Hari itu ada orang nabi besar yang hari itu disebut nabi kecil saja karena tidak ada pengaruhnya. Setelah mati orang baru bilang nabi besar. Namanya Yesaya, dan Yesaya berdoa kepada Allah.
Dan Allah memberikan sebuah jawaban karena Hizkia merendahkan diri. Dia percaya kepadaku, dia berpaut kepadaku. Hari ini aku akan melepaskan Yerusalem dan aku akan mengutus malaikatku untuk membunuh semua tentara Asyur, 185.000 tentara. Dalam satu malam itu, satu malaikat saja sanggup menghancurkan seluruh musuh-musuh yang mengepung Yerusalem selama 3 bulan. Saudara-saudara, percaya itu bukan hanya pengakuan mulut. Percaya itu bukan hanya iman di dalam hati. Tapi percaya itu harus ada sesuatu yang dikerjakan. Dia meratap, itu pekerjaan percaya. Dia mencari suara Tuhan, datang ke nabinya, itu tindakan percaya. Kemudian dia menaruhkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan kalau sudah lihat apa yang terjadi berikutnya, Tuhan menjawab pergumulan anak-anaknya yang setia, pergumulan orang-orang seperti Hizkia ini. Dan saya percaya kalau hari-hari ini kita menghadapi COVID-19, kita menghadapi krisis yang kita tidak tahu kapan berhenti. Ada orang berkata Juli berhenti, ada orang berkata September, ada orang berkata akhir tahun. Kalau kita tidak disiplin, semuanya tidak sadar, mungkin sampai tahun depan. Saudara, apa yang terjadi? Ini baru 2 tahun, baru 2 bulan saja. Orang sudah seperti digoreng. Mereka sudah gelisah, mereka sudah bingung. Beberapa orang sudah mulai mengirit bahan makannya. Beberapa orang yang kena PHK sudah kehabisan tabungannya. Apa yang mau dilakukan, saudara? Alkitab menyebutkan kita harus percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita pergi kemanapun, Tuhan akan menyertai kehidupan kita dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dia keluar dari krisis karena dia percaya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, ia tidak menyimpang dari jalan-jalannya, dan berpegang pada perintah yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa. Yang kedua, dia berpaut. Yang pertama, dia percaya, beriman, dia melakukan tindakan iman. Yang kedua, dia berpaut. Berpaut itu artinya dia tidak mau melepaskan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak mau melepaskan Tuhan. Dia terus berpegang kepada Tuhan seperti seutas tali. Kata berpaut itu seperti tali yang melilit dan tidak bisa dilepaskan. Ini iman yang luar biasa. Dia berpaut. Berpaut artinya dia bersandar penuh. Dia menyerahkan dirinya penuh. Dia jadikan Tuhan menjadi sandarannya, menjadi pegangannya, menjadi titik sentralnya. Tuhan menjadi fokusnya, Tuhan menjadi jenderal dalam hidupnya. Tuhan menjadi nahkoda dalam kapal kehidupannya. Tuhan menjadi pilot di dalam pesawatnya sehingga dia bisa terbang tinggi. Berpaut kepada Tuhan. Hari ini saya ingin ajak saudara-saudara dimanapun Anda berada. Inilah saatnya kita mengandalkan Tuhan. Inilah saatnya kita berpaut seperti Hizkia kepada Tuhan. Berpaut, tidak mau melepaskan dia. Apapun yang terjadi, saya harus tetap percaya kepada Tuhan. Ini penting karena banyak orang di tengah-tengah populernya, dia lari daripada Tuhan, dia murtad daripada Tuhan. Dan biasanya Tuhan akan menghukum dia dengan tragis. Jangan coba-coba Anda lari dari Tuhan di tengah-tengah krisis. Jangan coba-coba berpikir-pikir untuk melakukan hal-hal yang menjauh daripada Tuhan. Kita harus membangun persekutuan yang intim. Kita harus memperbaiki penyembahan kita. Kalau hari-hari kita hanya menyembah Tuhan di gereja, pemerintah bilang, Tuhan sebetulnya berkata kepada pemerintah, kamu harus berdoa di rumah. Inilah saatnya di rumah untuk kau banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak merenung, banyak doa dan puasa karena kau tidak bekerja apa-apa. Inilah saatnya untuk kita menyatukan hati kepada Tuhan, untuk memperbaharui kehidupan kita. Seperti seekor kupu-kupu itu bertelur, kemudian menjadi ulat. Ulat itu membuat kepompong berhari-hari, berminggu-minggu.
Ada yang berbulan-bulan bertapa di dalam kepompongnya. Dia tidak melihat matahari, tidak makan lagi daun-daun 24 jam seperti seekor ular. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dan dia berdoa, Tuhan, ubah hidup saya. Supaya saya bisa terbang, supaya saya dicintai, bukan dibenci seperti seekor ular. Dan Tuhan menjawab doanya. Waktu tertentu, tiba-tiba semua bulunya rontok. Semua badannya berubah. Keluar sayapnya yang warna-warni yang indah. Keluarlah seekor kupu-kupu dari kepompong itu. Inilah saatnya kita masuk di dalam kepompongisasi itu. Inilah saatnya kita menghadapi krisis dan keluar kita bisa terbang. Nanti kalau kita tidak mau menjadi kepompong, engkau akan mati di tengah krisis. Atau engkau selamat di tengah krisis tapi keluar, engkau sama saja sebelum dan sudah krisis. Saya men-challenge Anda, saya menantang Anda, inilah saat untuk kita berpaut sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita bisa keluar dari krisis. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Allah Israel. Yang kedua, kita harus berpaut kepada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan di situ, ya, dan berpegang pada perintah yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa. Maka Tuhan menyertainya kemanapun ia pergi. Ia beruntung, ia memberontak terhadap Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dia berpegang. Siapa pegangan Anda hari-hari ini? Ada orang berpegang kepada pekerjaan yang memberikan hidup saya. Ada orang berpegang, oh ini suami saya hidup ya saya hidup. Ada suami, oh saya berpegang kepada istri saya. Orang anak-anak, oh saya berpegang kepada orang tua saya. Oh saya berpegang kepada Jokowi pasti bisa mengatasi. Saya bisa berpegang kepada ini, kepada itu, kepada hal yang di dunia ini yang sewaktu-waktu bisa hilang, bisa lenyap, bisa berubah, bisa mati. Hizkia, dia berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan, perintah Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan juga melakukan dampak daripada perintah itu. Perintah itu bersisi dua, saudara. Seperti pedang bermata dua. Kalau kita melakukan perintah itu, maka Tuhan akan menyertai, akan membuat hidupmu beruntung. Tapi kalau engkau tidak melakukan perintah itu, engkau menentang perintah itu, engkau memberontak perintah itu, engkau diam-diam sembunyi dan melanggar perintah itu, menutupnya dengan begitu rapi, tidak ada orang tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Dan kalau engkau akan dihukum oleh Tuhan, kalau engkau akan menerima hal yang buruk dari Tuhan, itu karena kita melanggar firman Tuhan. Memang kita hidup dalam anugerah, betul. Tapi anugerah saja belum cukup untuk kita berbuat. Kita menerima anugerah untuk masuk surga, benar, pada saat percaya Yesus. Tapi setelah kita menerima anugerah, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus melakukan hukum-hukum Tuhan. Kita harus ikuti arahan Tuhan. Sehingga pada saat kita ikuti arahan Tuhan, kehidupan kita akan dirubah menjadi seperti Tuhan. Kita menjadi dewasa. Kita tidak boleh hidup seperti anak-anak terus hanya menerima. Kapan Anda dewasa untuk bisa memberi dalam hidup ini? Mengucap syukur. Hanya orang dewasa yang bisa, Tuhan, aku bersyukur dalam segala hal. Baik dan tidak baik keadaanku. Katakan, Tuhan terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Tidak gampang. Banyak orang yang terus menggerutu. Dari mulutnya tidak pernah keluar ucapan syukur sama sekali. Hati-hati, hati-hati. Firman Tuhan berkata, mari kita berpegang kepada Tuhan. Mari kita berpegang kepada perintah Tuhan. Bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa, dan tetaplah berdoa. Itu kata firman Tuhan. Dan kita harus pegang itu dalam kehidupan ini. Kalau engkau melakukan 3 hal ini, engkau percaya kepada Tuhan, engkau berpaut kepada Tuhan, dan yang ketiga, engkau berpegang kepada perintah Tuhan. Hasilnya akan dilakukan Tuhan seperti Tuhan melakukan kepada Hizkia. Tuhan akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung.
dan engkau akan menjadi saksi dimanapun Anda berada. Selamat, kita akan melewati krisis dan kita akan ketemu di ujung krisis dengan sebuah terobosan baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berubah seperti Hizkia, sanggup menerobosi sejarah Israel, sehingga yang harusnya Yerusalem dikepung dan hancur dan dapat bertahan, segala musuh dapat dihancurkan, dapat menggerakkan tangan Tuhan sehingga membunuh semua musuh-musuh itu, dan dia bisa beruntung karena dia berpaut kepada Engkau, dia percaya kepada Engkau. Tuhan, beri, tambahkan iman kepada kami. Ajari kami setiap hari tetap berpaut kepada Engkau di tengah-tengah krisis ini. Kami akan tetap berpegang kepada Engkau dan tidak kepada dunia dan apapun yang bisa kami lihat dengan mata kami. Kami akan tetap berpegang kepada kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online. Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih, dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.